Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai sakit atau penyakit. Kali ini kita akan melihat atau membicarakan mengenai penyakit-penyakit utama yang menyebabkan kematian secara global yang dipublikasi oleh WHO tahun 2010 sampai 2022. Dalam kesempatan ini kita mencoba dulu membicarakan tentang kematian yang diakibatkan penyakit-penyakit tersebut pada tahun publikasi 2010. Ini telah dipublikasi di Global Status Report on Non-Communicable Diseases tahun 2010. Jadi ada beberapa penyakit, penyakit non-communicable. Non-communicable ini penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular yang merupakan penyebab kematian utama secara global di dunia. Ini menyebabkan lebih banyak kematian daripada gabungan semua penyebab lainnya dan paling parah. Yang paling parah ini penyakit ini menyerang populasi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah di dunia. Jadi sebetulnya semua negara terkena, baik negara maju atau berpenghasilan tinggi, berpenghasilan menengah dan berpenghasilan rendah. Jadi kita lihat aja apa kematian-kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular tersebut. Jadi ada sejumlah 57 juta kematian terjadi di dunia pada tahun 2008. Ini data yang dipublikasi oleh WHO tahun 2010. Dari 57 kematian ini 63% itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Jadi 63% itu sekitar 36 juta disebabkan oleh penyakit tidak menular. Apa penyebab penyakitnya tersebut Apa penyakit tersebut? Yaitu ada 4: penyakit kardiovaskuler, penyakit diabetes, kanker atau kanker, dan penyakit pernapasan kronik. Ada 4 penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian teratas di dunia Dan hampir 80% kematian akibat 4 penyakit ini terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah jadi 29 juta dari 36 juta. Yang 7 juta itu di negara berpenghasilan tinggi. Jadi NCD ini penyakit tidak menular ini adalah penyebab paling sering kematian di sebagian besar negara di Amerika, di Mediterania Timur, Eropa, Asia Tenggara ini termasuk di dalamnya Indonesia dan Pasifik Barat. Sedangkan di wilayah Afrika kematian akibat penyakit menular masih lebih banyak daripada penyakit tidak menular. Kemudian diproyeksikan kematian ini akan meningkat terus Entah kenapa WHO itu memprediksi
atau memproyeksikan penyakit ini nggak menurun, naik terus ya. Nah ini kita ambil iktibar lah, kenapa ya? Kenapa ini mulai sebetulnya penyakit ini mulai tahun 2000. Tahun 2000 itu sudah ada tinggi ya. Kemudian tahun 2008 dia meningkat, terus meningkat sampai tahun 2022 ya. Bahkan diproyeksikan sampai 2030. Jadi jadi pada tahun 2010 tersebut ya, diproyeksikan kematian akibat penyakit tidak menular ini di Asia Tenggara pada tahun 2020 jumlah kematiannya terbesar ya. Ada dua wilayah, satu wilayah Asia Tenggara, yang satu wilayah Pasifik Barat. Kalau dibandingkan Asia Tenggara dengan Pasifik Barat lebih banyak kematiannya tahun 2020 nih ya. Udah lewat kan 2020. Ini diproyeksikan tahun 2010. Kematian di Asia Tenggara itu 10,4 juta kematian. Kemudian di Pasifik Barat 12,3 juta kematian. Jadi kalau dilihat secara satu persatu dari 4 penyakit tidak menular ini, penyakit kardiovaskuler ya. Kardiovaskuler ini penyakit jantung ya, yang melibatkan juga pembuluh-pembuluh darahnya ya. Ini ada kematian jumlahnya 17 juta. 17 juta kematian akibat penyakit kardiovaskuler atau sekitar 48%. Ini tahun 2008 ya. Ini meningkat terus ya. Kemudian kanker ini 7,6 juta atau 21% ya, dari kematian total penyakit tidak menular. Yang ketiga itu penyakit karena pernapasan ya, pernapasan kronik seperti asma ya, dan chronic obstructive pulmonary disease ya, COPD. Jadi penyakit paru-paru ya, obstruktif yang bersifat kronik. Ini 4,2 juta. Sedangkan diabetes paling rendah 1,3 juta kematian. Jadi kematian karena penyakit kardiovaskuler dan diabetes ini lebih 80% ya. Dan penyakit COPD tadi, penyakit paru obstruktif kronik tadi, itu lebih hampir 90%. Ini berlaku di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Ini ada faktor-faktor resikonya ya. Behavioral risk factor ya. Faktor resiko perilaku ya. Jadi perilaku manusianya yang menyebabkan penyakit ini meningkat dan dia terkena penyakit tersebut ya ada. Dan pada 2008 ini dia hanya 4 faktor resikonya. Kalau kita lihat tahun 2021 meningkat faktor resiko ini dari 4, 2021 menjadi 7, 2022 menjadi 8 ya. Karena pada 2010 ini ada faktor resiko itu seperti penggunaan tembakau ya. Perokok, orang-orang merokok ya, bahaya nih orang merokok ya, bisa kena kardiovaskuler dan macam-macam penyakit lah. Begitu juga penyakit paru-paru ya. Kemudian kebiasaan tidak aktif. Nah ini sekarang ini kita lihat generasi muda ini sibuk dengan gadget, sibuk dengan HP, sehingga dia tidak aktif ya, jarang bermain di luar, dia main hanya jari tangannya aja bermain ya. Nah ini kurang aktif, menyebabkan kadang-kadang sambil main HP atau gadget dia makan, akhirnya obesity ya.
kegemukan pada usia muda, ini tidak bagus. Kemudian juga pemakanan yang tidak sehat, sering memakan makanan makan junk food gitu ya, makan makanan instan, ya, makan makanan yang banyak dijual seperti apa. Kita ini banyak makan kanak-kanak ini banyak perasa, ya, garamnya pun kadang-kadang tinggi. Nah, ini makan tidak sehat sebetulnya ya. Bahkan kita ini diperintah untuk makan yang halal dan sehat, baik. Baik itu maksudnya sehat untuk jasmani dan rohani. Nah, ini perilaku-perilaku ini menyebabkan meningkatnya kasus penyakit tidak menular ya, kardiovaskuler, ya, bahkan cerebrovascular disease ya, seperti stroke, ya, diabetes ya. Jadi seperti cancer juga. Cancer ini awalnya juga karena apa? Makanan ya. Lebih dari 2/3 kematian kanker ini berlaku di negara berpenghasilan rendah dan menengah ya. Karena terlambat diagnosa sehingga kadang-kadang lambat untuk mendapat rawatan ya. Nah, ini ada beberapa kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker kolorektal, kanker lambung, kanker hati ya. Ini penyebab utama kematian karena kanker ya. Kalau di negara berpenghasilan tinggi, negara-negara maju, ya, penyebab kematian kanker ini adalah kanker paru-paru ya. Itu pada laki-laki, kemudian pada perempuan kanker payudara ya. Kalau di negara berpenghasilan rendah dan penghasilan menengah, contohnya di Afrika ya, gurun Afrika, di gurun Sahara Afrika, ini ada penyebab kematian di antara wanita adalah kanker cervix ya, cervical cancer, kanker dari leher rahim ya. Dan faktor resiko untuk kanker ini sama tadi ya, 4 juga ya. Penggunaan tembakau ya, makan yang tidak sehat, aktivitas fisikal yang tidak cukup ya, tidak aktif dia. Kemudian penggunaan alkohol ya. Alkohol ini sudah disebut dalam Islam ya, banyak kerusakan dan juga banyak dosa di dalam khamr ya, daripada manfaatnya ya. Kemudian ada juga infeksi ya, yang menyebabkan kanker seperti kanker hati ya, hepatitis B dan hepatitis C. Kemudian ada juga cervical cancer karena human papilloma virus, dan juga kanker gastrik ya, kanker lambung karena Helicobacter pylori. Selain itu juga kanker disebabkan oleh adanya radiasi di lingkungan maupun radiasi karena pekerjaan. Nah, ini tergantung kepada wilayah geografik dan juga lokasi kanker pada badan. Jadi secara umum penyakit tidak menular ini menyebabkan kematian dini ya. Belum umur 60 sudah mati karena penyakit. Ya, ini juga perlu kita pikirkan ya. Bagaimana kita ini supaya hidup sehat ya. Kita sebetulnya diperintah juga dalam Islam ya. Jangan sampai kita ini sampai sakit ya. Kita hidup mulai dari makanan, diperhatikan kan halalan toiban. Karena dalam Islam ini menjaga kesehatan itu sangat penting. Karena kalau tidak sehat, bagaimana kita mau beribadah dan beramal soleh ya, apalagi menuntut ilmu. Macam mana mau menuntut ilmu dan beramal soleh kalau tidak sehat ya. Nah, ini kematian sebelum umur
60, 70 ini cukup tinggi. 44% ya dari semua kematian akibat penyakit tidak menular ya. Begitu tingginya ya. Coba kalau 44% dari 36 juta tadi kan. Hampir taruhlah sekitar 15 juta kan. 15 juta kematian di bawah umur 60 ya. Bahkan sudah dilihat mulai dari umur 30 kematian itu sudah berlaku ya, karena tadi faktor-faktor resiko merokok ya, minum alkohol, makanan-makanan tidak sehat ya, kemudian tidak aktif ya. Kemudian di negara maju dia hanya 26% ya. 26% kematian berlaku pada umur di bawah 60. Setengahnya lah lebih kurang ya. Jadi kembali lagi bahwa penyakit kardiovaskuler ini adalah bertanggung jawab untuk kematian yang paling besar. Itu 39% ini di bawah umur 60 ya. Jadi kematian karena penyakit kardiovaskuler ya, kematian di bawah umur 60 ini ya, bukan umur 70. Di bawah 60 ini termasuk mulai dari 30 dihitungnya ya, ini ada 39% ya. Kemudian penyakit kanker 27%, sedangkan penyakit pernapasan kronik, penyakit pencernaan, dan penyakit tidak menular lainnya ini campur sekali ya, disatukan. 3 penyakit ini hanya sekitar 30% kematian. Kemudian penyakit diabetes hanya 4%. Jadi itulah kematian akibat 4 penyakit tidak menular yang utama ya. Perlu kita pertimbangkan ya. Insya Allah nanti pada tempatnya kita akan membahas faktor-faktor resiko ini supaya kita bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran supaya kita hidup dari muda itu hidup sehat ya. Jangan sampai faktor-faktor resiko tadi berlaku pada generasi muda ya. Kalau ini berlaku pada generasi muda, bisa lumpuh total suatu negara ya. Kenapa? Karena generasi muda ini adalah generasi yang membangun negara ya. Kalau generasi muda pesakitan semua, macam mana negara itu akan maju ya? Coba bayangkan, banyak penyakitnya kan pada generasi umur di bawah 60 tahun, mulai dari umur 30. Kalau kita lihat di Indonesia ini mulai umur 30 ini kan mulai produktif dia kan. Karena masih 20, 23, 24 itu baru kadang-kadang baru lulus. Ya, cari-cari kerja umur 30 itu baru mulai menanjak dia. Coba bayangkan generasi mudanya sakit semua. Ya, penyakitan, naudzubillah ya. Ini akibat faktor-faktor resiko yang tidak diperhatikan dengan baik ya, tidak dihindari. Sekarang di Indonesia ini macam-macam penyakit ya. Ini termasuk juga di Indonesia penyakit-penyakit tidak menular ini. Di Indonesia kan bahkan sekarang ini yang paling tinggi adalah penyakit stroke ya, kematian karena stroke. Jadi WHO telah memproyeksikan kematian ini akan meningkat ya, hampir 5 kali ya. Hampir 5 kali ini. Hampir 5 kali ini terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Ya termasuk Indonesia lah ya. Pada tahun 2030 meningkat terus ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.